السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kepada jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita wajib kita syukuri. Nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kita mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Kita wajib mensyukuri dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada beberapa bulan yang lalu saya menyampaikan tentang prinsip hidup seorang muslim, yaitu berkaitan dengan ibadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, kemudian mencari nafkah. Dan kemudian juga saya sampaikan tentang tidak boleh kita minta-minta kepada manusia. Saya akan lanjutkan tentang prinsip hidup seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'ul wa afdalus sadaqa an dhahri ghina wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihillahu. Dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah engkau memberikan nafkah kepada orang-orang yang engkau tanggung. Sebaik-baik sedekah selebih dari keperluan. Dan barang siapa yang menjaga dirinya, maka Allah akan jaga dia. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan cukupi dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan yang pertama, bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya orang yang sedekah, orang yang infak, orang yang banyak memberi, orang yang banyak berbagi adalah orang yang paling baik. Karena itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan banyak ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk banyak bersedekah. Terutama di surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran, dan surah-surah yang lainnya.
Disuruh kita untuk banyak sedekah. Kemudian yang kedua, Nabi menyebutkan bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Kalimat tangan yang di bawah dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama maksudnya yaitu tangan yang menerima. Artinya yang memberi dia lebih utama daripada yang menerima. Makna yang kedua, tangan yang di bawah artinya tangan yang suka minta-minta. Ini tidak baik. Orang yang suka minta-minta tidak baik. Pada hakikatnya dia minta barang yang haram. Yang ketiga, Nabi menyebutkan dalam hadis ini, wabda biman ta'ul. Artinya hendaklah kamu mulai dari engkau yang orang, mulailah dari orang yang engkau tanggung. Artinya kita memberikan nafkah itu pertama kali kepada keluarga, bukan kepada orang lain. Ada kadang-kadang keanehan orang, dia banyak sedekah untuk orang lain, untuk istrinya dia pelit, untuk anaknya dia pelit, untuk bapaknya apalagi dia pelit. Ini orang nggak benar. Kata Nabi, wabda biman ta'ul. Mulailah dari orang yang kau tanggung. Siapa yang kita tanggung? Yang pertama istri kita. Yang kedua anak kita. Yang ketiga orang tua. Yang memang orang tua itu nggak mampu, miskin. Baru kemudian setelah itu orang yang dekat dengan kita, sanak kerabat. Allah menjelaskan dengan jelas dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat 215 Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 215 Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang siapa orang yang diberikan nafkah? Siapa yang kita kasih nafkah dulu itu siapa? Maka dijawab, Allah menyuruh untuk menjawab, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Apa saja yang kamu infakkan dari harta kamu, falil walidain. Yang pertama orang tua. Wal aqrabin, sanak kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, orang yang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu perbuat dari kebaikan, Allah pasti akan tahu. Artinya Allah sudah memberikan penjelasan, dan Nabi juga SAW telah menjelaskan jelas siapa orang yang diberikan nafkah. Pertama kali adalah orang tua kita. Ketika kita sudah nikah, ya harus kita berikan kepada istri karena itu tanggung jawab kita. Wajib memberikan nafkah kepada istri. Nas Al-Quran menjelaskan demikian. Makanya Allah menyebutkan tentang keutamaan laki-laki dengan wanita karena laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 36, di surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita dengan sebab keutamaan yang Allah berikan bagi laki-laki dan dengan sebab mereka memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi laki-laki diberikan keutamaan karena laki-laki jelas lebih utama dari perempuan. Yang kedua karena diberikan nafkah. Jadi memberikan nafkah kepada keluarga yang kita tanggung. Yang pertama adalah orang tua. Kita punya istri, ya istri harus kita berikan nafkah. Kemudian sanak kerabat. Jadi lihat tuh sanak kerabat kita yang miskin, itu perhatikan dulu. Kemudian setelah itu orang anak-anak yatim. Setelah itu orang-orang miskin. Miskin yang mana yang kita utamakan? Miskin dari sanak kerabat kita dan orang miskin dari tetangga kita yang dekat. Karena Allah menyuruh kita berbuat baik kepada tetangga yang dekat dulu, baru yang jauh. Wal jaridil qurba wal jaril junub. Di surah An-Nisa ayat 36. Dan kamu berbuat baik kepada tetangga yang dekat, baru kepada tetangga yang jauh. Jangan berbalik. Yang jauh dulu ada donasi-donasi yang jauh.
Yang penting antum kewajiban memberikan nafkah kepada istri, orang tua, kepada anak, kepada tetangga. Itu yang utama. Itu yang Allah perintahkan. Dan apa yang kamu perbuat dari kebaikan Allah tahu. Nggak perlu orang lihat. Nggak perlu orang tahu. Semua yang kita sedekahkan tercatat semuanya. Dan yang terbaik sedekah itu sedekahus sir. Sedekah yang rahasia orang lain nggak tahu. Maka 7 golongan yang Allah lindungi pada hari kiamat, yaitu diantaranya Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang yang bersedekah yang tangan kirinya tidak tahu yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya betul-betul dia sembunyi. Tapi dia berbuat, bersedekah. Tidak hanya menganjurkan orang sedekah, tapi dia bersedekah. Itu nas. Shadaqatus sir. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Kata Nabi. Bahwa sedekah sir itu sembunyi, itu akan memadamkan kemarahan Allah SWT. Sedekah sir. Banyak orang-orang yang perlu kita bantu, tapi nggak perlu dengan kumpul-kumpul donasi segala, nggak perlu. Ini membuat orang ini riya, ingin hubbudz zuhur, ingin tampak, dan juga belum tentu juga amanah mereka itu. Kita sendiri dulu zaman Nabi SAW, orang itu sedekah jalan kepada orangnya. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu, Umar itu jalan cari rakyatnya yang miskin, cari. Dia bawa itu harta ke rumah-rumah orang. Seperti itu. Nggak seperti sekarang. Ditampakkan kepada orang. Sembunyi. Dan kita mulai dari orang yang kita tanggung. Kemudian yang selanjutnya Nabi bersabda, wa khairus sadaqah atau wa afdhalus sadaqah antah gina. Dan sebaik-baik sedekah selebih dari keperluan. Kita sudah sedekah, artinya sudah memberikan nafkah kepada istri, kepada orang tua, kepada anak. Masih lebih uang kita, maka lebihnya itu sedekahkan. Lebih dari uang yang kita berikan kepada istri, anak dan orang tua, sedekahkan. Itu yang terbaik kata Nabi. Wa khairus sadaqah atau wa afdhalus sadaqah an dhahri ghina. Bahwa sebaik-baik sedekah yang diberikan selebih dari keperluan kita. Kita sudah berikan yang wajib kita berikan kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, baru kita sedekah. Bukan anak susah, istri susah, nggak dikasih nafkah, dia sedekah kepada orang lain. Ini menyalahi syariat. Dan dia berdosa. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman ay yudayyi'a man yaqut. Cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menyanyiakan orang yang dia tanggung nafkahnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian selanjutnya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa may yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang menjaga dirinya, maka Allah akan jaga dirinya. Kita harus menjaga diri kita. Dengan apa? Dengan tidak minta-minta. Karena hadis ini berkaitan dengan nafkah. Yasta'fif itu punya iffah, punya afaf. Dia tidak minta-minta pada manusia. Kalau dia meskipun susah, miskin, papa, tapi dia nggak minta pada Allah, Allah akan jaga dia. Wa may yasta'fif yu'ifahullah. Kalau dia menjaga dirinya, Allah akan jaga. Dan itu doa kita setiap hari. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Hadis sahih riwayat Muslim. Allahumma inni as'aluka huda, ya Allah aku minta kepada Engkau al-huda, wa tuqa ketakwaan, petunjuk, ketakwaan, al-afaf terpelihara diri, enggak minta-minta pada manusia. Wal ghina kecukupan, cukup. Maka yang terakhir Nabi menyebutkan SAW, wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupkan dia. Merasa cukup dengan apa yang ada, yang Allah berikan rezeki kepada kita cukup, maka Allah berikan kecukupan. Kalau hati manusia nafsu, nggak pernah akan puas. Hatta kata Nabi SAW, orang yang diberikan emas 1 lembah, dia nggak akan merasa cukup. Pengennya 2 lembah, diberikan 2 lembah, pengen 3 lembah. Yang bisa menutup hawa nafsunya yaitu kematian. Kalau mati baru dia. Tapi enggak terus.
Makanya kita harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Maka Allah berikan kecukupan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah, azakumullah. Jadi prinsip hidup kita itu harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Prinsip hidup kita harus banyak bersedekah. Prinsip hidup kita bahwa kita harus memberikan nafkah kepada keluarga kita dan orang yang kita tanggung. Dan prinsip hidup kita bahwa kita harus merasa menjaga diri, jangan sampai kita minta-minta. Dan jangan sekali-kali mengharap pada manusia. Itu ingat tuh. Orang yang mengharap pada manusia, dia pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengharap pada Allah, dia tidak akan kecewa. Itu harus kita ingat seumur hidup. Untuk mencatat dan ingat. Jangan mengharap pada manusia, jangan. Kalau kita melaksanakan ibadah kepada Allah, apa aja itu ibadah, laksanakan semuanya karena Allah. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah kita jadi imam, apakah kita jadi muadzin, apakah kita ngajar, apakah kita, semuanya karena Allah. Allah nggak akan melupakan hambanya. Allah pasti memberikan rezeki pada hambanya. Dan Allah akan cukupkan orang itu. Ketika dia merasa cukup dengan apa yang ada, Allah cukupkan. Nggak ada kekurangan sama sekali. Sebagian para sahabat. Maka, ikhwan fiddin, azakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa di antara yang membawa kepada kebahagiaan manusia itu dua. Yang pertama, dia redho dengan apa yang Allah takdirkan kepada dia. Yang kedua, dia merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Itu dalam kitabnya Madarijus Salikin. Yang pertama dalilnya yaitu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas." Adalah kamu redha dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, kamu akan jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Jadi kaya, redha dengan apa yang berikan. Apa aja yang Allah takdirkan buat kita, ada kesulitan, kesusahan, penyakit, musibah, kefakiran, kita redha dengan apa yang Allah takdirkan. Karena Allah Maha Adil dan Allah Maha Sayang kepada hambanya. Redha, maka kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi dan paling bahagia. Yang kedua, merasa puas. Kita dikasih rezeki, dikasih gaji, atau usaha, atau dagang, sedikit kita dapat, kita puas. Maka kita jadi orang yang sukses. Dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna Allah bima ata." Sungguh sukses, sungguh bahagia. Siapa? Orang Islam. Dan dia diberikan rezeki cukup, meskipun pas-pasan. Dan dia yang paling penting, merasa puas. Puas dengan rezeki yang sedikit, puas dia. Tidak banyak menuntut, tidak banyak mengeluh kepada manusia. Cukup. Sehingga dia menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.